Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yanuri Pani dari program studi Administrasi Pendidikan semester 7 Banjarmasin. Di sini saya akan menerangkan atau menguraikan kembali materi yang Bapak share di grup Matkul e-Library. Saat ini kita sering mendengar istilah library without wall atau perpustakaan tanpa dinding, virtual library, perpustakaan maya, digital library, perpustakaan digital, virtual katalog maya, baik dalam pembicaraan sehari-hari maupun dalam literatur. Istilah-istilah itu sebelumnya hanya merupakan istilah asing dan mungkin tidak mempunyai efek apa-apa bagi perpustakaan Indonesia. Nama istilah tersebut saat ini sudah mulai akrab dengan sebagian pustakawan kita. Hal ini disebabkan karena beberapa tahun belakangan ini, teknologi informasi dan telekomunikasi atau TIK atau yang dikenal dengan ICT atau Information and Communication Technology, dan lebih spesifik lagi jaringan internet makin merambah ke seluruh aspek kegiatan, termasuk bidang perpustakaan. Perkembangan ini sangat berpengaruh terhadap aspek kehidupan manusia, tak terkecuali di perpustakaan. Kemajuan ini membawa perubahan-perubahan pada layanan perpustakaan sehingga kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi, harus diterima di perpustakaan. Teknologi ini memang menjanjikan kecepatan, yang merupakan salah satu faktor yang saat ini sangat dituntut dalam pengelolaan informasi. Hasil survei sementara IPB menunjukkan bahwa 92,6% perpustakaan telah dilengkapi dengan komputer, walaupun sebagian besar masih memiliki antara 1 sampai 5 unit PC. 48% dan hanya 12% saja yang memiliki komputer lebih dari 20 unit. Dari 92,6% yang sudah dilengkapi dengan komputer tersebut, sekitar 70% sudah menggunakan perangkat lunak untuk layanan perpustakaan atau library housekeeping, seperti katalogisasi, klasifikasi, OPEC, kontrol sirkulasi, dan lain-lain. Information Technology atau IT or Information and Communication Technology is the technology required for information processing. Alasan penerapan teknologi informasi di perpustakaan. Kehadiran teknologi informasi dan komunikasi tidak bisa lagi ditawar-tawar. Siap atau tidak siap, kita harus menerima kehadirannya. Ada beberapa hal yang menjadi sebab kita melakukan otomasi di perpustakaan, yaitu tuntutan terhadap penggunaan koleksi secara bersama. Seperti kita ketahui, tidak ada satu perpustakaan pun di dunia ini yang bisa memenuhi koleksinya sendiri. Maka setiap perpustakaan akan saling membutuhkan koleksi perpustakaan lain dalam rangka memberikan layanan yang memuaskan kepada pemakainya. Kebutuhan untuk mengefektifkan sumber daya manusia. Sudah cukup lama pemerintah menerapkan kebijaksanaan zero growth untuk pegawai negeri. Hasil ini, kebijaksanaan pemerintah ini adalah semakin berkurangnya tenaga kerja di perpustakaan untuk mempertahankan mutu pelayanan perpustakaan, di mana SDM semakin berkurang, maka kita dapat mengendalikan teknologi komputer. Tuntutan terhadap efisiensi waktu. Dulu, pemakai mungkin sudah puas dengan layanan penelusuran artikel bila artikel-artikel dapat ditemukan sekalipun layanan tersebut memakan waktu sampai berminggu-minggu. Sekarang, pemakai mungkin menuntut layanan tersebut hampir instan. Saat ini pertanyaan diajukan, saat itu pula jawaban diharapkan bisa diterima.
kebutuhan akan ketepatan layanan informasi. Selain kecepatan dalam memperoleh informasi, pemakai juga membutuhkan ketepatan informasi yang didapatkannya dari perpustakaan. Pertanyaan-pertanyaan tentang informasi secara spesifik harus bisa dijawab secara spesifik pula. Dengan bantuan teknologi komputer pertanyaan-pertanyaan ini bisa dijawab dengan cepat dan tepat. Keragaman informasi yang dikelola. Informasi yang ada di perpustakaan saat ini tidak hanya terbatas kepada buku dan jurnal. Informasi lain seperti audiovisual, multimedia, bahan makro, media optik, dan sebagainya saat ini juga dikoleksi oleh perpustakaan. Banyak koleksi perpustakaan yang harus dibaca dengan menggunakan teknologi komputer. Selain itu, untuk mengelola informasi yang sangat beragam tersebut diperlukan bantuan alat terutama teknologi komputer. Ada dua bentuk pemakaian teknologi informasi di perpustakaan. Pertama, perpustakaan dapat hanya memakai sumber yang sudah ada dengan menelusuri pangkalan data yang disediakan oleh penyedia data. Kedua, perpustakaan bisa menyediakan data yang disimpan baik di web ataupun didistribusikan melalui CD-ROM. Aplikasi teknologi informasi di perpustakaan. Yang pertama, pengadaan koleksi. Biasanya perpustakaan memakai katalog penerbit untuk menentukan buku dan jurnal yang sesuai dengan kebutuhan pemakai perpustakaan mereka. Blackwell's Scans adalah salah satu contohnya. Perpustakaan bisa mencari buku dan jurnal dengan penelusuran melalui subjek, pengarang atau judul, dan dari sini mereka bisa langsung memesan buku yang ditemukan. Cara lain untuk menemukan informasi yang mengevaluasi buku tertentu adalah melalui Usenet. Usenet adalah sistem bulletin board yang terbesar di dunia, terdiri dari pertukaran pesan-pesan dalam jumlah yang besar mengenai beribu-ribu subjek. Ini adalah forum untuk komunikasi elektronik menurut seorang penulis dan tampaknya bisa menjengkelkan pustakawan yang sibuk mencari informasi. Usenet bisa dibagi ke dalam beberapa pengelompokan subjek. Sekali pustakawan telah mengidentifikasi kelompok yang relevan untuk menemukan review buku, maka tugasnya akan lebih mudah. Pengolahan koleksi, katalogisasi, dan klasifikasi merupakan pekerjaan yang memerlukan ekspresi tinggi. Di negara maju, copy cataloging ini banyak dilakukan seperti copy cataloging ke OCLC di Amerika Serikat atau ke BLCMP di Inggris. Katalog online. Katalog online adalah sistem katalog perpustakaan yang menggunakan komputer. Pangkalan datanya biasanya dirancang dan dibuat sendiri oleh perpustakaan, baik menggunakan perangkat lunak buatan sendiri maupun menggunakan perangkat lunak komersial. Opage Web dan Opage LAN. Pada katalog konvensional, kita tidak akan dapat mencari suatu entry katalog dari penerbit, tahun terbit, atau bahkan dari kata yang ada pada judul, selain kata pada urutan pertama. Sirkulasi. Salah satu layanan pokok dari perpustakaan adalah layanan sirkulasi. Pada layanan ini, sekurang-kurangnya dilakukan pencatatan seperti peminjaman koleksi, pengembalian pinjaman, perpanjangan pinjaman, denda, dan statistik layanan. Perpanjangan dapat juga dilakukan dari rumah. Pemberitahuan mengenai pinjaman yang sudah lewat batas dapat dikirim kepada pemakai melalui email, layanan informasi mutakhir, dan layanan informasi terseleksi.
tugas untuk pemilihan informasi yang sesuai dengan profil minat pengguna atau yang sudah diinput sebelumnya diserahkan kepada komputer. Penelusuran informasi lengkap dan multimedia. Dengan teknologi komputer yang semakin maju seperti sekarang ini, sangat dimungkinkan bagi perpustakaan untuk menyediakan layanan informasi lengkap, bahkan dalam bentuk multimedia. Saat ini dengan mudah kita jumlah ensiklopedia yang dikemas dalam CD-ROM. Artikel yang ada dalam CD-ROM tersebut selain menampilkan teks lengkap juga dapat menampilkan animasi seperti gerakan melompat seekor harimau serta suara auman seekor singa. Penelusuran bibliografi dan abstraks. Seperti pada katalog online, pengguna bisa mendapatkan layanan berupa data bibliografi, buku maupun artikel jurnal ilmiah. Rujukan atau referensi. Sebenarnya banyak sekali yang dapat dibahas mengenai pemakaian internet untuk rujukan. Namun hanya keterbatasan waktu, maka hanya beberapa hal saja yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Artikel-artikel itu dapat dipesan langsung melalui online dan dapat dikirim kepada yang membutuhkan melalui fax, email, atau surat biasa. Kadang-kadang kartu kredit harus digunakan untuk transaksi semacam ini, kecuali perpustakaan membuka akun khusus untuk penyedia data. Dukungan atau melek komputer. Satu aspek yang mendukung para pemakai perpustakaan untuk menjadi melek komputer adalah belajar bagaimana memakai komputer, termasuk bagaimana menggunakan internet. Cara lainnya untuk mendukung pengetahuan komputer dan pada waktu yang bersamaan membantu perpustakaan itu sendiri adalah memberi bimbingan kepada pemakai untuk akses ke situs yang menyediakan software komputer gratis. Perpustakaan digital. Pada dasarnya, perpustakaan digital sama saja dengan perpustakaan biasa. Hanya saja memakai prosedur saja berbasis komputer dan sumber daya digital atau widyawan. Digital library adalah perpustakaan yang mengelola semua atau sebagian yang substansi dari koleksi-koleksinya dalam bentuk komputerisasi sebagai bentuk alternatif, suplemen, atau pelengkap terhadap cetakan konvensional dalam bentuk mikromaterial yang saat ini didominasi koleksi perpustakaan. Sedangkan virtual library adalah penggabungan dari sistem informasi perpustakaan melalui web ataupun secara elektronik dengan koleksi-koleksi dalam format digital. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangannya saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.